Ya. Hai Sobat Semanggi. Sebelumnya kembali lagi di bedah buku dari TTMKO di Semanggi University. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Vira dari tim HRGA. Saya Pak Aji dari tim logistik. Dan saya Sevi dari GA Surabaya. Oke, nah hari ini kita mau bedah buku dari bukunya Van Tupten Chodron, yaitu mengenai 7 tips hidup bahagia. Nah, kalau ngomong tips bahagia ini agak umum sebenarnya ya, gitu. Bahagia dari segi mana dulu ini? Nah, banyak ya sebenarnya ya, mau bahagianya dari segi mana dan apa nih yang mau buat bahagia. Sebenarnya kan kalau bahagia itu luas gitu ya. Nah, dalam buku ini tuh ada 7 tips untuk hidup bahagia. Nah, mungkin aku sebutkan dulu ya beberapa tipsnya. Ya, yang pertama itu ada hidup tanpa kepura-puraan. Nah, yang kedua itu merenungkan dan menumbuhkan niat baik. Yang ketiga itu menentukan prioritas yang bijak. Yang keempat itu menjaga keseimbangan diri. Yang kelima itu berteman dengan diri sendiri. Yang keenam tidak selalu tentang aku. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan kebaikan. Nah, di pembahasan kita kali ini kita cukup bahas di 3 tips pertama aja ya. Yang pertama hidup tanpa kepura-puraan, kedua merenungkan dan menumbuhkan niat baik, yang ketiga adalah menentukan prioritas yang bijak. Nah, untuk pembahasan yang pertama nih tentang kehidupan tanpa kepura-puraan. Nah, di sini disebutkan bahwa niat kita adalah kunci yang menentukan apakah hal yang kita lakukan itu berarti dan bermanfaat. Nah, dalam bukunya juga disebutkan bahwa kebanyakan di antara kita menjalin hidup dengan kekhawatiran terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita berusaha untuk terlihat baik dan membuat orang lain berpikir positif tentang kita, sehingga kita lebih menghabiskan waktu kita untuk merasa resah. Akhirnya mau nggak mau kita harus menjalani hidup itu atas kepura-puraan ya. Jadi berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang orang suka gitu, tanpa jadi diri sendiri. Nah, kalau dari sisinya Pak Aji atau Mbak Sevi nih, ini ada di sini pertanyaan, apakah kita bertindak dengan ketulusan ataukah hanya berusaha menyenangkan orang lain? Apakah kita hanya berpura-pura supaya orang lain akan memuji kita? Nah, dari sisi Mbak Sevi dan Pak Aji dulu nih. Kalau misalnya pura-pura untuk menyenangkan orang lain tuh lebih sering nggak sih? Apalagi kayak Pak Aji nih yang udah punya istri nih ya. Gimana? Jadi kan kalau kita ke pura-pura itu kan ada plus minusnya. Jadi kita harus pura-pura bahagia walaupun kita sedikit kayak terluka atau mungkin lebih capek gitu ya. Jadi kalau di rumah itu pura-puranya nggak capek, tapi sebenarnya dalam hati, aduh hari ini begini, hari ini. Tapi kalau kita pulangnya dengan aku capek hari ini, capek ini ya, akhirnya nanti bentrok juga. Jadi kepura-puraan bahagia di luar itu harus ada batasnya juga. Jadi nggak tiap hari pura-pura terus juga enggak. Jadi kalau kita mau pura-pura bahagia sih sebetulnya lihat situasi dan kondisi aja sih. Kalau saya sih gitu sih Bu. Menyesuaikan situasi ya. Menyesuaikan situasi. Kalau Mbak Sevi gimana Mbak? Kalau dari aku sih biasanya kan kita kalau orang lain kan ini ya menuntut, misal kamu harus ini dia, kamu harus putih, kamu harus kurus, kamu harus gemuk atau lain-lain. Padahal itu tuh kita tuh sebagai dari kita sendiri hanya untuk ngapain kamu mendengarkan orang lain gitu. Harusnya kamu udah kayak gini aja, jadi diri kamu sendiri, diri kamu yang apa adanya, yang apapun yang kamu lakukan udah ya itu terserah kamu, buat diri kamu, bukan buat orang lain gitu sih kalau dari aku. Iya, karena memang benar ya. Kalau Bu Vira gimana? Kalau aku ya, kalau aku Bu Vira ini kelihatannya setiap hari dia ceria terus ini, kayaknya kayaknya nggak ada beban gitu ya Bu. Sebenarnya gini sih, istilahnya kan tadi kayak Pak Aji bilang ya, kita kalau misalnya hidup bersosialisasi gitu ya, kadang tuh kalau kita ngeluarin vibe positif, kebahagiaan itu nular kan istilahnya. Cuman kan ada kadang beberapa waktu karena kita kadang pengennya itu sekitar kita jadi positif juga, kadang lagi capek pengennya diem, tapi kan dipaksa bahagia, harus ketawa, itu malah justru buat kita jadi stres. Aduh, ada jadi kayak Mbak Sevi tadi, akhirnya dipaksa untuk jadi kurus misalnya, dengan persepsi orang kalau cantik itu kurus putih dan
sebagainya. Kita dipaksa seperti itu gitu ya. Kadang kan ada beberapa hal jadi ya kepura-puraan itu malah justru buat kita nggak bahagia gitu kan ya. Karena malah jadinya overthinking, resah, jadinya juga malah banyak terlalu memikirkan orang lain gitu. Padahal yang penting adalah bagaimana kita membahagiakan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misal pun kadang menyesuaikan dengan kondisi sekitar itu adalah hal wajar. Cuman kita harus lebih melihatlah bagian kita tuh apa sih dasarnya, apakah dari perkataan orang-orang yang belum tentu kita bisa turutin, ataukah dari kita sendiri nih gitu. Atau kalau misalnya oh aku dengan keadaan gue sekarang happy kok, it's okay. Biasanya kalau kita merasa itu kebahagiaan kita itu secara nggak langsung tuh bakal kepancar, bener nggak sih? Iya. Gitu. Nah jadi kalaupun ngerasa lagi lelah atau mungkin lagi capek, sedih itu hal yang wajar karena kan manusia ya punya banyak macam emosi gitu. Nggak harus yang ceria terus, nggak harus yang happy terus. Tapi memang ada beberapa orang yang bawaannya ya santai gitu ya kan. Mau capek, mau ada masalah, mau ini. lempeng aja pokoknya. Iya, jadi gitu aja gitu kan. Tapi ada teman kita yang kayak gitu ada. Ada ya? Ada. Lempeng gitu. Lempeng kalau Jadi nggak tahu itu apa gitu ya? Iya, nggak tahu apa yang dipikirin, nggak tahu. Oke. Nggak sebut merek nih ya, nggak sebut merek, tapi ada deh kayak gitu, ada deh. Jadi macam-macam sebenarnya ya orang-orang gitu Iya. kan. Nah, kalau di buku ini sih itu menyatakan bagaimanapun juga kepura-puraan itu tidak akan berarti dalam kehidupan kita karena kita harus hidup dengan diri kita sendiri ya. Kita akan menyadari saat melakukan kebohongan walaupun orang lain mungkin memuji kita untuk citra yang kita ciptakan, hal ini akan membuat kita merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Jadi kayak ngerasa oh iya sih hidup kita tuh enjoy dan lain sebagainya, tapi ternyata oh iya itu cuma pura-pura, maksudnya di luarnya aja gitu. Ternyata emang kita pernah kan ngerasain sedih dan lain sebagainya, wajar gitu. Kita akan menjadi lebih bahagia ketika kita bersikap tulus dan nyaman menjadi diri kita sendiri. Nah seperti itu untuk tips yang pertama gitu ya. Lalu yang kedua, merenungkan dan menumbuhkan niat baik. Nah, sebuah niatan universal adalah niatan yang bercita-cita untuk memanfaatkan dan kesejahteraan bagi makhluk hidup lainnya. Jadi, merenungkan dan menumbuhkan niat baik itu juga termasuk tips untuk hidup bahagia. Kita harus selalu merenungkan niatan kita. Beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada diri kita sendiri antara lain adalah apa sih niat yang atau apa niat dibalik ya hal yang ingin kita lakukan gitu. Karena kan gimana pun juga tips kebahagiaan itu adalah niat kita dulu tuh apa sih? Bahagia. Nah, niat bahagia itu apa sih gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Sevi dan Pak Haji sendiri biasanya nih di hari-hari gitu ya, selain proses melihat ke dalam diri kita sendiri gitu ya, untuk melihat niat kita melakukan sesuatu apa, kita juga bisa menumbuhkan motivasi gitu. Niat baik adalah niat yang bersifat universal yang memberikan manfaat dan kesejahteraan pada makhluk hidup atau lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya nih kita udah niat ingin membantu gitu kan ya, itu meskipun hal-hal yang kecil gitu rasanya kan bahagianya luar biasa ya, dibandingkan dengan misalnya kita mau bantu orang atas karena lagi event tapi diwajibkan untuk ngadain bagi-bagi apa ya, hanya bagi-bagi aja gitu, jadi kita tidak ada dari diri sendiri. Nah itu adalah rangkuman dari bab yang kedua. Kalau misalnya niat itu menjadi dasar kebahagiaan. Nah kalau dari Pak Haji sama Mbak Sevi sendiri nih, benar nggak sih ungkapan itu, ataukah memang bisa nggak sih kalau cuma niat baik aja jadi kebahagiaan gitu? Bisa sih. Kalau dari saya misalnya kalau kita memberi gitu ya, memberi ke seseorang yang pastinya membutuhkan, aku bahagia karena aku sudah bisa memberi. Kebahagiaan itu muncul karena aku sudah bisa memberi dia, bukan karena nanti dibilang mau dipuji sama orang lain, apa mau mbak ini lo baik lo sukanya memberi, itu enggak. Tapi aku bahagia karena aku bisa memberi dan memberikan kebahagiaan juga untuk orang lain gitu sih Bu. Iya, jadi sebenarnya motifnya ya, jadinya tuh kita niatnya sudah baik, pasti hasilnya juga baik gitu kan ya. Nggak perlu dengerin aku berbuat ini karena butuh pujian atau apa seperti tadi Pak Sevi bilang gitu.
Kalau dari saya sebenarnya bahagia itu membantu itu bukan sudah dari planning ya. Oh next aku akan bantu ini. Kalau saya sih lebih kayaknya ke spontan sih Bu Vira. Jadi kayak saya lagi di jalan gitu, mungkin waktu nyanyi atau apa, tiba-tiba ada yang dorong motor nih, kehabisan bensin ataupun dia bahan bocor gitu, pasti saya ya karena aku nggak keburu-buru juga, terus kemudian memungkinkan bahwasanya aku membantu dengan cara apapun, pasti saya tanya, Pak kenapa ini banyak bocor atau bensinnya habis? Oh bensinnya habis, ya udah saya dorong kan gitu. Jadi memberi itu kan banyak sekali pemberian itu, ada berupa uang, tenaga, kemudian pikiran, kemudian mungkin hati juga. Kan ada yang muri hati kan, kayak gitu sih Bu. Cuman kalau saya sih pengennya itu bahagia itu yang gimana ya, yang orang lain bisa tapi saya nggak bisa. Contohnya apa contohnya? Contohnya tuh ini loh, bisa bangun sebelum sholat subuh itu. Itu Bos, saya paling bahagia kalau bisa. Tapi kalau bisa malam mau tidur niat tiba-tiba bangun loh kok sudah setengah 6 ya. Udah setengah 6 ya udah. Jadi sebenarnya niat tuh kayak hampir kayak cita-cita ya, kalau kita udah niatin banget terus ternyata tercapai. Itu kayaknya tuh wow, amazing gitu. Dan komentar yang saya tunggu itu dari istri saya sih sebenarnya. Kok tumben ada setan apa gitu. Itu yang paling membuat saya tuh waduh bahagia gitu. Itu tambahan lainnya ya. Tambahan jadi bonusnya, rewardnya itu. Nanti kan dampaknya dari jam-jam berikutnya. Tiba-tiba makan enggak jam-jam berikutnya aja. Berarti teratur gitu ya. Jadi nanti kalau udah sholat subuh nih, tiba-tiba udah ada sarapan, ada kopi, motor udah diputerin, tinggal berangkat kerja gitu. Tapi hari kedepannya belum tentu. Karena telat bangun itu. Benar. Jadi memang sebenarnya kalau dari bahasa ini kan tadi niatnya lebih ke lingkungan sekitar ya. Kalau ke Pak Aji diri sendiri. Iya. Emang kalau misalnya kita kayak niat berbuat baik, hal yang baik, terus kan pasti tadi menghasilkan hal yang baik. Itu juga jadi reward kan dampaknya, dan itu malah jadi ya sebenarnya bahagia tuh gampang gitu. Untuk cukup mengawali hari ya. Untuk mengawali harinya itu lebih enak. Niat aja tuh udah wow gitu, berdampaknya banyak gitu kan ya. Oke, jadi di sini juga dinyatakan nih, kebanyakan orang cenderung egois sehingga pada awalnya niat kita tidak selalu ditunjukkan untuk kesejahteraan makhluk hidup lainnya, terutama bila mengacu pada seluruh makhluk hidup, yaitu juga mencakup makhluk-makhluk yang tidak kita sukai. Jadi kita perlu memperluas pikiran dan niat baik kita. Nah, jadi maksudnya di sini adalah ya niat berbuat baik itu nggak harus hanya diri sendiri atau ke orang lain gitu kan ya. Jadi banyak hal gitu. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain juga. Iya. Lalu yang ketiga ini, yang terakhir ya, tips dari buku ini adalah bukan dari buku ini, dari kita bahas gitu ya. Jadi yang ketiga adalah menentukan prioritas yang bijak gitu. Jadi seberapa sering kita memikirkan agar bisa memelihara hati dengan cara yang penuh kebahagiaan, semangat, dan penuh keindahan. Nah, maksudnya adalah dari buku ini, salah satu hal terpenting dalam hidup kita adalah menentukan prioritas. Untuk mengetahui hal apa yang paling penting dalam hidup kita telah mengalami begitu banyak keadaan dalam hidup sehingga perlu beberapa waktu bagi kita untuk memilah apa yang menurut kita berharga. Gitu, penting. Nah, jadi kalau misalnya nih kita punya prioritas yang bagus, yang baik buat diri kita. Nah, prioritas itu kan pasti menghasilkan sesuatu yang baik kan, kayak tadi. Jadi memprioritaskan aku harus bangun lebih pagi untuk sholat subuh. Jadinya ini nih, nah ini adalah serangkaian tadi sebenarnya ya. Kita juga tanpa sadar membahasnya kan sebenarnya gitu. Nah, prioritas ini bagaimana kita sebaik mungkin, sebijak mungkin untuk memilah-milah gitu. Misalnya hari ini kerjain apa aja nih gitu, biar goals kita di hari ini tercapai. Karena mau gimana pun, kalau misalnya dari kerjaan aja deh, kita kerjaannya lancar gitu ya, menghasilkan apa yang kita targetin tadi pagi gitu, itu kan jatuhnya jadi alhamdulillah gitu ya, bersyukur. Pulang itu ada 90%-nya saplong gitu. Kalau dari saya sih gitu biasanya. Terus kalau misalnya kita nggak prioritasin, terus jadinya dia ternyata ada hal penting belum kita selesaikan, pulang
apalagi ini weekend ya, besok udah libur, ganjel nggak sih di hari libur? Aku pikir aduh sih pengen di rumah nih kok kapan. Nah itu, nah kalau dari Pak Aji sama Mbak Selvi nih, seberapa penting sih prioritas itu dan gimana sih cara Pak Aji dan Mbak Selvi itu memilah-milah prioritas itu? Jadi kalau saya itu sebetulnya lebih senang ke ada yang diprioritaskan tapi saya melakukannya dengan tidak terburu-buru. Bukan santai ya, tidak terburu-buru. Sebenarnya gitu. Jadi semakin kita terburu-buru itu banyak kemungkinan. Kayak kemarin saya sudah coba, aku harus memprioritaskan ini agar apa nanti yang datang itu cukup muat, kemudian enak dikerjakan begini, ternyata insiden. Itu kan juga tadinya mau memprioritaskan si A, berhubung ada insiden ini, akhirnya si B yang kena kan gitu. Jadi saya lebih senangnya kayak diprioritaskan itu dipikir benar, difokuskan benar, pelan-pelan tanpa ada yang terburu-buru. Prioritas itu akan, ya namanya prioritas itu gimana-gimana juga harus dicapai kan gitu. Jadi kalau saya sih gitu sih. Jadi menyikapi prioritas itu dengan tenang. Bener sih. Kadang juga misal hari ini mau rencana mau ini nyelesain ini. Terus ada tiba-tiba sesuatu yang baru masuk terus di deadline dan harus selesai saat ini juga. Jadi kadang kayak bingung gitu bagi harus yang mana dulu pekerjaan yang sebelumnya. Harusnya nggak ini sih kalau kita sebelumnya udah tertib, udah harusnya nggak numpuk sih. Tapi kadang bingung aja sih bagi waktu. Akhirnya yang prioritas tadi tidak diprioritaskan, belum menjadi prioritas. Nah, kalau gitu kan malah jadinya kita jadi susah nggak sih? Bahkan sih jadi beban pikiran. Tadinya mau happy, karena ini udah weekend, jadi kepikiran yang diprioritaskan tadi. Iya, belum selesai ternyata. Yang di rumah maksudnya? Yang di kantor. Oh, lagi di kantor. Gimana? Jadi prioritas itu sebenarnya bukan hal yang yang urgent aja gitu ya. Kalau misal kita memprioritaskan sesuatu kan pasti dari banyak sisi. Misalnya kita lebih misalnya nih kita mau liburan nih ke tempat A, B, ada pilihan A, B, C gitu. Ternyata di tempat A itu lebih dekat tapi rame. Nah di tempat B itu lebih jauh tapi seru gitu. Nah gimana cara kita memprioritas yang mana dulu nih yang menurut kita, pasti kan kita cari yang menurut kita nyaman, happy, seru-seru, karena mumpung libur gitu ya, mumpung libur ada tempat bagus ya udah kenapa enggak meskipun itu jauh gitu misalnya. Jadi memang prioritas itu juga mempengaruhi kebahagiaan kita gitu, apalagi kalau misalnya prioritas yang kita sesuai atau kita jadwalkan itu sesuai tercapai dengan apa yang kita target gitu ya. Walaupun tidak 100%. Iya, pasti ya kan, pasti kurang lebih. Tapi kan kalau misalnya kita ada beberapa hal yang goalnya kita capai, itu ada kepuasan tersendiri lah. Ya, ada kepuasan tersendiri. Oke, lanjut. Nah di buku ini dijelaskan juga kita ingin hidup, kita ingin bersemangat. Kita tidak ingin hidup dalam kebiasaan seperti robot yang bergerak sesuai perintah orang lain. Kita memiliki mimpi dan harapan. Ingin memilih apa yang akan kita lakukan dalam hidup karena kita menyukainya. Apakah kegemaranmu, bagaimana engkau ingin berbagi, apa bakat atau kemampuan unikmu, dan bagaimana kita dapat menggunakan untuk menciptakan perbedaan bagi kehidupan. Ketika kita menentukan prioritas yang bijak, kita akan memilih aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat jangka panjang bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, hal itu juga yang menghasilkan sebuah kebahagiaan gitu. Nah, dari rangkuman 7 tips yang kita bahas, 3 tips ini sebenarnya sudah kita lakukan gak sih sehari-hari dalam sehari-hari. Cuman kadang kenapa kita perlu membaca buku? Karena kita jadi lebih tahu, lebih sadar sebenarnya aktivitas itu sudah kita lalui, kita lewati, kita jalani. Tapi dengan membaca buku seperti atau mungkin kita beda buku sekarang, kita jadi lebih sadar. Kalau kita sadar kita melakukan hal itu, kita lebih detail, lebih peduli lagi. Oh ya benar sih. Kalau kemarin bahas tentang kebahagiaan itu dari menentukan prioritas, berarti nanti selanjutnya itu aku lebih detail deh tentang prioritasku dan lain sebagainya gitu, karena itu juga yang ngaruh ternyata sama kehidupan dan lain sebagainya seperti itu. Nah makanya kenapa sebenarnya itu kita sering bedah buku juga karena itu ya. Jadi kadang bahasan kita tuh sebenarnya kita sehari-hari banget gitu, tapi kadang kita baru sadar pas kita
bahas bareng, karena kan kita juga sekalian tukar persepsi nih. Oh iya benar sih, ternyata sama loh, hampir sama loh gitu prosesnya. Hari-harinya sama deh. Sama, prosesnya juga sama gitu. Oke, dari buku ini sih seperti itu ya untuk tips 7 tips hidup bahagia, yang dimana tuh sebenarnya hidup bahagia tuh banyak banget caranya. Sebenarnya tipsnya tuh juga banyak banget, tergantung dari mana kita atau bagaimana kita ngerjain sesuatu. Yang saya tangkap dari buku ini adalah Bahagia garis versi bawahi- masing-masing. Iya, bener banget. Jadi bahagia itu atas dasar diri kita sendiri gitu, diri masing-masing gitu. Gimana cara kita mengatur kita sedemikian rupa agar kita bahagia. Itu sih dari kita. Nah, buat teman-teman yang nonton di YouTube Imanggi University, terus kalau misalnya juga punya masukan lain atau mungkin bahasan yang kita bisa sharingkan, boleh langsung di komen. Terus jangan lupa dibantu untuk subscribe, lalu juga di-share ke teman-teman, siapa tahu kita juga bisa sharing-sharing nih di sini. Oke, segitu aja sih dari kita tim MKO. Bye bye. Bye.